Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jika kita memaknai apa yang dikatakan Yesus secara lurus-lurus, maka nampaknya Yesus itu pribadi yang jahat. Bagaimana mungkin Yesus tega membiarkan domba ke tengah-tengah serigala? Secara logika sudah pasti jelas domba itu akan menjadi mangsa dari kawanan serigala. Akan tetapi Yesus bukan memberikan kata-kata yang menakutkan. Justru sejak awal Yesus menunjukkan fakta atau kenyataan yang akan dihadapi oleh para muridnya. Maka apa yang dikehendaki Yesus dari para murid adalah agar para murid bukan menjadi pribadi yang sangat jenius atau sangat kuat, tetapi menjadi murid yang bertekad. Maksudnya apa? Seorang yang jenius, pintar, akan mereduksi ajaran iman kepada hal-hal yang dapat dihitung, hal-hal yang dapat dipahami secara logika. Di luar hal itu, orang-orang yang mengandalkan akal budi akan sulit memahami dan menerima suatu ajaran iman, apalagi apa yang diajarkan oleh Yesus. Tidak semua hal dapat dilihat secara nyata. Dan menjadi murid Yesus tidak harus menjadi pribadi yang sangat kuat, karena orang yang sangat kuat bisa jadi tidak membutuhkan orang-orang yang lemah atau tidak membutuhkan Tuhan dalam melindungi hidupnya. Tetapi Tuhan ingin agar kemuritan adalah mereka yang bertekad. Inilah yang digambarkan oleh Yesus seperti domba di tengah serigala. Bukan berarti Yesus itu tega, tetapi Yesus ingin agar para muridnya tidak terpengaruh oleh lingkungan yang seperti dihuni para serigala, atau tidak mengubah jati diri kedombaan kita, kemuritan kita menjadi serigala bagi sesama. Sederhananya, nilai-nilai baik yang ada di dalam diri kita, yang ditanamkan dalam kepercayaan kita dalam kemuritan bersama Yesus, hendaknya senantiasa bertumbuh kembang dan tidak dipengaruhi oleh berkembangnya dunia-dunia yang memajukan keinginan untuk mementingkan komunitasnya, apalagi mau berbuat jahat, merugikan orang lain, menguntungkan diri sendiri, dan banyak hal yang membuat komunitas di tengah manusia yang pada akhirnya perlahan-lahan menyeret murid-murid Tuhan untuk menjadi seperti serigala. Kita murid-murid Yesus hendaknya belajar dari Santo Benedictus Abbas yang hari ini kita kenangkan, bagaimana ketika ia hidup, ia tidak tenggelam dalam arus. Bahkan ia menciptakan gaya hidup yang baru, yang lain daripada yang lain, dan bertekad untuk menghidupinya. Sebagai murid Yesus pun, kita hendaknya tidak tenggelam dalam budaya FOMO, fear out of missing out. Tidak tenggelam dalam budaya takut ketinggalan zaman kalau kita tidak seperti yang lain. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari bersama bacaan suci hari ini kita berjuang untuk senantiasa mempertahankan jati diri kita sebagai orang-orang Kristiani, tidak tenggelam atau berubah menjadi serigala yang ada di sekitar kita dalam bentuk pribadi-pribadi yang merusak dan juga menjauhkan dari kasih Tuhan. Dan semoga kita yang setia kepada Tuhan, sebagaimana Yesus sendiri katakan,
kita akan selamat sampai kesudahannya jika kita mampu untuk bertahan. Mari bersama Santo Benediktus Abbas kita mohon agar kita senantiasa setia dalam panggilan hidup kita masing-masing, dalam perjuangan dan belajar kita dalam kehidupan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.